Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dilan Nur Fadilah, Zaki Muhammad Fikri Alifa, dan Ibham Barsi Hizbullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi DBMS Cassandra yang memiliki 4 submateri. Yang pertama, pengantar Apache Cassandra, instalasi, penjelasan program CRUD, kelebihan dan kekurangan Apache Cassandra. Boleh di next? Cassandra adalah suatu DBMS NoSQL yang open source untuk manajemen database, mengelola data terstruktur yang berkapasitas sangat besar. Karena kemampuan tersebut, banyak sekali perusahaan besar yang menggunakan Cassandra sebagai salah satu penunjang kerja dalam meningkatkan bisnis. Boleh di next? Untuk sejarah Cassandra, yang pertama, Cassandra ini dikembangkan di Facebook untuk pencarian kotak masuk. Yang kedua, itu Open. Yang ketiga, Cassandra itu diterima menjadi Apache Inkubator pada Maret 2009. Yang keempat, itu membuat proyek top level Apache sejak Februari tahun 2010. Kemudian materinya adalah instalasi dan CRUD read dijelaskan oleh Dila. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Untuk instalasi Cassandra sendiri, instalasi Cassandra menggunakan Docker, bisa menggunakan mengunduh pada link yang tertera atau menggunakan terminal. Kemudian jalankan Docker, lalu buka terminal, bisa menggunakan command prompt, git bash, ubuntu atau yang lainnya. Kemudian pada terminal, ketikkan perintah docker full Cassandra, maka database Cassandra akan terinstall pada perangkat. Boleh di next. Selanjutnya, CRUD Cassandra bagian create. Boleh di next. Untuk syntax default membuat create tabel pada Cassandra yaitu dengan mengetikkan perintah create, kemudian nama tabel yang akan dibuat. Untuk kolomnya diisi pada dalam kurung dengan pemisah koma, kemudian untuk with dan end merupakan opsi. Boleh di next. Oke, baik, sebelumnya perlu diketahui pada Cassandra, primary key pada Cassandra terdiri atas partisi key dan clustering. Fungsi partisi ini untuk mengelompokkan baris dengan kategori tertentu yang nantinya akan mengidentifikasi node pada suatu baris. Kemudian untuk clustering atau pengelompokan kolom berfungsi untuk mengurutkan data. Pada contoh yang kami buat yaitu membuat tabel temperatur by country dengan kolom yang terdiri dari country dengan tipe data text, kemudian ada city dengan tipe data text, kemudian weather station dengan tipe data text, temperatur dengan tipe data float. Kemudian untuk primary key-nya terdiri dari country, city, dan weather station. Pada primary key ini, country akan otomatis menjadi partisi key karena berada pada field pertama, kemudian untuk field selanjutnya yaitu city dan weather station akan otomatis menjadi cluster. Kita boleh di next. Ini adalah hasil dari create table itu sendiri. Setelah berhasil dibuat, kemudian hasil yang dibawa merupakan tabel yang telah dibuat menggunakan perintah dash. Boleh selanjutnya.
Selanjutnya untuk memasukkan data pada table, syntax defaultnya itu insert into nama table, kemudian kolom yang akan diisi table, kemudian values, kemudian using merupakan opsi, tidak wajib. Boleh. Berikut contohnya, yaitu insert into ke table dengan nama temperature by country, dengan nama kolomnya itu country, city, weather station, dan temperatur, dengan nilainya yaitu Singapura, local, dengan weather stationnya A, kemudian temperaturnya 32. Mulai next. Jika data berhasil dimasukkan, maka Cassandra akan memberikan alert true. Tapi jika data sudah ada, maka Cassandra akan menampilkan alert false serta menampilkan barisnya. Untuk hasilnya, boleh di next. Nah, maka akan ditampilkan berhasil menampilkan tabel dengan applied true dengan warna tabel applied warna ungu. Kemudian apabila salah akan ditampilkan statusnya false, kemudian nama barisnya yang telah datanya sudah ada. Kemudian warna merah tersebut menjadi ciri dari keunikan Cassandra, yaitu merupakan warna merah tersebut merupakan ciri dari partisi key, kemudian dengan kolom yang warna biru merupakan ciri dari cluster. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian materi read dan update dijelaskan oleh Ibham. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil praktik selanjutnya, yaitu mengenai read. Oke, next. Nah, untuk read ini, yang pertama untuk menampilkan data secara default, yaitu menggunakan syntax select from nama tabelnya, kemudian diikuti dengan kondisi jika ada. Nah, kemudian ada juga untuk menampilkan data satu atau beberapa kolom yang diinginkan. Yang pertama, sintaksnya select, kemudian diikuti dengan nama kolom, kolom 2, kemudian dan kolom seterusnya from nama tabel. Nah, ini untuk contohnya. Yang pertama untuk menampilkan data secara default. Jadi sintaks ini berguna jika kita ingin melihat semua data yang ada pada tabel, yaitu dengan select. Contohnya select from temperature by country, maka akan muncul semua data yang ada pada tabel temperature by country. Next, untuk selanjutnya ada contoh dari menampilkan data pada kolom yang diinginkan. Nah, yaitu misalkan di sini kami ingin menampilkan berapa kota yang ada pada data, yaitu dengan mengetikkan command select city from temperature by country, maka akan menampilkan city-nya saja. Selanjutnya ada update. Nah, untuk update pada Cassandra ini terdiri beberapa sintaks berikut. Yang pertama untuk alter tabel. Nah, untuk alter tabel ini nanti diikuti setelah alter tabel case space table name. Di sini ada beberapa pilihan, apakah kita akan menambah atau drop atau mendelete, menghapus kolom, atau juga bisa rename atau mengganti nama kolom. Nah, contohnya di sini ada untuk menambah kolom. Misalkan kita ingin menambah kolom dengan nama kolomnya itu keterangan. Nah, dengan sintaks alter tabel, kelompok 6 itu sebagai key space, kemudian ada temperature by country itu nama tabelnya, kemudian di sini command untuk menambahkan yaitu add. Nah, di sini ada keterangan sebagai
kolom yang akan ditambahkan, dan teks sebagai tipe datanya. Nah, selanjutnya untuk update mengubah nilai atribut pada sebuah baris yang diinginkan. Nah, sintaksnya update, kemudian diikuti key space name, tambah nama tabel, kemudian nanti di set. Setelah di setnya itu nanti ada assignment apa yang akan diubah, kolom mana, dan isinya mau jadi apa. Kemudian ini untuk kondisinya spesifikasi. Jadi spesifikasi kolomnya itu harus primary key-nya dicantumkan semua. Misalkan di sini primary key-nya itu terdiri atas partisi key country, kemudian dan juga clustering city dan weather station, maka dimasukkan semua. Nah, untuk contohnya seperti yang ada pada slide. Nah, misalkan kita ingin mengubah baris yang Indonesia, Bandung, kemudian A. Di sini tertulis 32 derajat. Nah, untuk mengupdate-nya atau mengubah, maka menggunakan sintaks update kelompok 6 dan temperatur by country sebagai nama tabel, kemudian di set temperaturnya itu menjadi 35. Nah, ini untuk kondisinya itu di mana yang kita pilih itu Indonesia yang baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ini, yaitu country-nya Indonesia, kemudian city-nya itu kotanya Bandung, kemudian weather station-nya itu yang A. Nah, setelah dilakukan maka akan berubah. Nah, ini jadi berpindah ke bawah. Di sini Indonesia, Bandung, dan yang weather station-nya A-nya ini berubah dari 32 menjadi 35. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dila dan juga Ibham. Untuk selanjutnya adalah delete pada Cassandra. Boleh di next. Jadi untuk delete ini kita menggunakan sintaks drop tabel, kemudian kita lanjutkan dengan namanya. Contohnya adalah drop tabel weather underscore by underscore country 2. Boleh di next. Nah, ini contohnya saya memiliki dua tabel. Yang pertama temperatur by country dan tabel kedua adalah temperatur by country 2. Kemudian saya memasukkan sintaksnya itu drop tabel temperatur by country 2 yang artinya saya menghapus tabel temperatur by country 2. Maka ketika di teks tabel temperatur by country 2 itu hilang. Nah, selanjutnya adalah menghapus kolom. Di sini menggunakan sintaks alter tabel, case space name, tabel name, drop column definition list. Jadi artinya di sini ada alter tabel, menggunakan alter tabel, kelompok 6 temperatur by country dan akan menghapus kolom keterangan, drop keterangan. Tuh. Next. Nah, ini pada tabel di atas itu ada kolom keterangan, sedangkan pada tabel di bawah sudah tidak ada kolom keterangan karena telah dihapus oleh sintaks sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya akan menghapus data. Menghapus data ini menggunakan sintaks delete column name from case space name tabel name where pk atau primary key column condition masukkan primary key dan atau partition key-nya. Di sini ada delete temperatur from kelompok 6 temperatur by country where country itu negaranya Indonesia and city-nya itu Jakarta dan weather station-nya adalah A. Next. Nah, ini bisa dilihat ya. Pada country Indonesia, city-nya Jakarta, weather station-nya A, dan temperaturnya itu 32 derajat. Di tabel kedua itu sudah hilang, artinya sudah dihapus datanya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari Cassandra itu mudah dipelajari. Cassandra pun dapat menurunkan biaya overhead admin dan meringankan teknisi DevOps. Cassandra memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap berbagai kesalahan teknis.
Boleh di next. Kekurangan dari Cassandra sendiri itu tidak terdapat fitur ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability, dan juga relasi. Dalam membaca data, itu membutuhkan waktu yang lama, bisa dibilang lambat daripada menulis data. Kemudian, tidak dapat memulihkan sebuah data dari snapshot ketika terdapat skema tabel. Boleh next. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.